Maka pastikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita landasi dengan keimanan, kita landasi dengan tauhid. Karena sehebat apapun kita berpuasa, selama apapun kita berpuasa, kalau kita tidak bertauhid, maka amal itu akan sia-sia. Maka tidak bisa mencapai derajat takwa orang yang masih mensekutukan Allah, masih menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia puasa, meskipun dia sholat, meskipun dia melakukan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah dengan baik, tetapi kalau masih dicampuri dengan kesyirikan, maka tidak ada faidahnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, maka amalmu akan batal. Maka meskipun dia sudah bercapek-capek puasa, meskipun dia sudah bercapek-capek bangun malam, meskipun dia sudah menyiapkan buka puasa yang istimewa, meskipun dia sudah bangun pagi untuk sahur, maka puasanya tidak dapat mengantarkan kepada ketakwaan karena tauhidnya masih rusak. Maka tip pertama bagi kita yang ingin menggapai derajat ketakwaan, pastikan benar dan lurus akidahnya. Maka pastikan kita agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari semua min aqdari syirki, dari semua noda-noda syirik. Syekh Muhammad Jamil Zainu ketika menjelaskan syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amal, maka beliau meletakkan yang pertama kali adalah iman. Jadi yang pertama kali adalah iman, Islam, tauhid. Jadi iman, Islam, tauhid ini yang diletakkan pertama kali. Maka meskipun dia ikut berkurban, ikut zakat, ikut puasa, kalau tidak Islam maka tidak disebut takwa. Ini tentu konteksnya adalah dalam pengertian Islam, bukan dalam konteks pengertian kebangsaan yang sering disampaikan oleh para sesepuh kita. Tetapi yang kita maksud di sini adalah ketakwaan dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Itu hanya bisa digapai ketika kita beriman, ketika kita bertauhid. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa beriman, tanpa bertauhid, tanpa Islam, meskipun dia melakukan kebaikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina", barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Yayasan Rumah Bakti Amanah, Rubama Foundation, didirikan untuk mengembangkan sumber daya manusia berbasis pemberdayaan terhadap generasi bangsa di masa depan. Generasi umat ini tak akan lagi menjadi bagian dari kumpulan manusia yang hanya tampak banyaknya saja, namun seperti buih di lautan. Akan tetapi, mereka adalah generasi yang mengedepankan fi'lul khairat, karya nyata dalam hidupnya, dengan pondasi keimanan dan ketakwaan yang kokoh dan matang.
Hal ini menjadi sebuah tanggung jawab yang berat jika upaya penyiapan pembinaan generasi ini hanya dilakukan oleh segelintir orang. Namun, akan terasa lebih ringan dan indah jika dilaksanakan secara berjamaah dan melibatkan semua unsur yang bertanggung jawab atas kondisi generasi penerus bangsa. Baik dari pihak masyarakat yang memiliki kepedulian pada pembinaannya, lembaga pemerintahan, serta semua unsur pendidik dan lembaga yang bekerja sama dan mengutamakan ketauhidan di dalamnya. Apa kabar kalian? Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Yayasan Rumah Bakti Amanah mengajak kepada segenap masyarakat untuk bergandengan tangan dalam mewujudkan cita-cita mereka.